Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Bapak Ibu, mohon maaf dalam kesempatan ini izin menyampaikan terkait perkuliahan wabil khusus untuk mata kuliah psikologi dakwah. Di pertemuan kali ini kita mohon maaf ya, ini pertemuan pertama kita melaksanakannya via aplikasi Zoom. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semua. Berhubung saya tadi menunggu ya, udah beberapa jam, mohon maaf. Ini tadi pelaksanaan kita asal mulanya pukul 10:30 ya, akan tetapi tadi ada perubahan sehingga ketika setelah zuhur ini sudah pukul 1. Sehingga mohon maaf dalam kesempatan ini di pertemuan pertama kali ini bagi Bapak Ibu mungkin yang nggak bisa gabung ke aplikasi Zoom, mohon maaf. Ya, dalam kesempatan ini disimak saja dalam berupa tayangan video rekaman ya melalui aplikasi Zoom ini. Untuk di pertemuan pertama seperti biasa ya kita tidak langsung masuk kepada pematerian, akan tetapi penyampaian rencana perkuliahan semester atau RPS untuk mata kuliah psikologi umum. Jadi ini sudah disusun untuk RPS-nya. Ya. Mohon maaf ini mata kuliahnya psikologi dakwah dengan bobot SKS 2 SKS ya, dari program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Dakwah. Baik, kita langsung saja kepada kompetensi mata kuliah. Pertama, memahami makna dan tujuan psikologi dakwah. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan psikologi dakwah dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian ketiga, memahami karakteristik manusia, da'i dan mad'u. Yang keempat, memahami interaksi psikologi, da'i dan mad'u. Yang kelima, memahami cara berkomunikasi dalam proses dakwah yang efektif. Keenam, memahami kepemimpinan dalam dakwah. Ketujuh, memahami problematika dakwah. Kita langsung masuk ya kepada rencana materi ya. Kita ada 16 pematerian Bapak Ibu. Untuk 16 pematerian ini kita potong dengan UTS, kemudian dipotong juga dengan UAS. Berarti ada sisa 14 kali pertemuan, dipotong juga dengan pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama itu masuk kepada perkenalan dan kontrak perkuliahan. Jadi untuk perkenalan kali ini mungkin tidak usah, Bapak Ibu sudah tahu siapa saya mungkin ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita langsung saja pertemuan-pertemuan yang akan diikuti selama 1 semester ini. Yang pertama, pendahuluan ya, yang meliputi definisi, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran psikologi dakwah. Kemudian hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu lain di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, sejarah perkembangan psikologi dakwah. Keempat, karakteristik manusia, da'i dan mad'u. Pertemuan kelima, konsep manusia menurut psikologi, psianalisa, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Kemudian pertemuan keenam, konsep manusia menurut Islam, hakikat manusia, kedudukan nafs dalam struktur kepribadian manusia. Pertemuan ketujuh, mad'u, objek dakwah dan kondisinya, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok. Pertemuan ke-8, ini UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9, pengaruh dakwah Islam terhadap individu dan masyarakat. Pertemuan ke-10, interaksi psikologis da'i dengan mad'u.
motivasi tingkah laku, pengertian dan teori motivasi, klasifikasi motif, peran motivasi dalam proses dakwah. Kemudian pertemuan ke-11, interaksi sosial, pengertian interaksi sosial, macam-macam interaksi sosial dalam proses dakwah. Kemudian dilanjut pertemuan ke-12, komunikasi, pengertian komunikasi, peranan bahasa dalam komunikasi, komunikasi dalam proses dakwah, efek komunikasi massa. Kemudian pertemuan ke-13, leadership atau kepemimpinan, meliputi pengertian leadership, ciri-ciri pemimpin, kepemimpinan dalam dakwah. Kemudian pertemuan ke-14, interaksi tauhid, da'i dan mad'u, yang meliputi tauhid rububiyah, tauhid dalam penciptaan khalqiyah, tauhid uluhiyah, tauhid zat dan sifat. Kemudian pertemuan ke-15, dakwah persuatif, yang meliputi peluang keberhasilan dakwah, unsur-unsur pembentuk persuasif, materi dakwah persuasif. Oke. Kemudian pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester atau UAS. Itu terkait rencana materi perkuliahan yang akan kita ikuti selama 1 semester ini. Dan nanti kepada Bapak Ibu dimohon untuk melakukan presentasi dari masing-masing materi yang telah disampaikan. Silahkan dibagi nanti. Ini ada 7 orang ya di program studi BKI ini, maka silahkan dibagi untuk 1 orang 2 kali presentasi. Jadi pertama silakan yang 7 orang melakukan presentasi sebelum UTS, ya. Kemudian dilanjut 7 orang itu juga melakukan presentasi setelah UTS sampai dengan pelaksanaan sebelum UAS itu. Kemudian ini sistem dan aspek penilaian meliputi pertama tugas terstruktur, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk tugas terstruktur ini meliputi presensi kehadiran, kemudian keaktifan dalam kelas, kemudian tugas kelompok, dan presentasi hasil studi. Itu terkait sistem aspek penilaian. Ini ya, ada 40%, 20%, dan 40%. Kemudian bahan bacaan ya, atau daftar referensi. Ini ada psikologi dakwah, suatu pengantar studi, penerbit Bumi Aksara ya, yang dikarang oleh Muhammad Arifin. Kemudian ada ilmu jiwa agama, kemudian psikologi sosial, psikologi dakwah, kemudian ada pengantar psikologi umum, kemudian ada psikologi umum ya, dikarang oleh Pak Sujatno, kemudian ada pengantar psikologi umum juga dikarang oleh Walgito, kemudian pengantar psikologi umum dikarang oleh Wirawan. Itu mungkin sekilas terkait rencana perkuliahan yang akan diikuti selama 1 semester ini. Kemudian ini ada sedikit buku ya Bapak Ibu, buku yang judulnya Firasat ya Bapak Ibu. Ini ada kitab Firasat judulnya, ilmu membaca sifat dan karakteristik orang dari bentuk tubuhnya, begitu. Itu silakan nanti dicari oleh Bapak Ibu dan insya Allah kita akan kaji salah satu buku atau kitab ini. Nah, ini berkaitan dengan Islam karena berbicara masalah psikologi berarti tidak lepas dari kita membicarakan tentang ilmu kejiwaan, terutama dalam hal berkaitan dengan dakwah. Maka kita jangan lepas ya dari buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama dalam Islam. Salah satunya yaitu buku Al-Firasat ini, Bapak Ibu, atau kitab Al-Firasat ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu dalam kesempatan ini pertemuannya ya, pertemuan pertama. Maka tugas pertama silahkan kepada Bapak Ibu untuk dibagi beberapa kelompok ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.